Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Saya hanya tergelitik untuk menampilkan bahwa Noel itu pernah mengatakan para koruptor itu harus berani dihukum mati. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Noel mengajukan diri untuk dihukum mati, menjadi martir pemberantasan korupsi? Kalau ini terjadi, ini akan menjadi efek jera yang sangat positif. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Hari ini akhir pekan, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Saya tetap akan membahas tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa orang, salah satunya yang sangat menghebohkan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau sering dipanggil Noel. Disclaimer, saya mengenal Noel, dia teman saya, dan saya bangga dia menjadi seorang wakil menteri. Saya tahu perjalanan kehidupannya seperti apa, dan saya prihatin atas kejadian yang menimpa Noel. Di sisi lain saya juga mengecam perilaku kalau benar apa yang dilakukan Noel itu adalah pemerasan. Meskipun kemarin dalam narasi atau statement yang dilakukan Noel, dia membantah itu pemerasan. Dia juga membantah itu OTT. Tapi itu hak Noel. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK bahwa ini pemerasan terkait dengan penerbitan sertifikasi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan konon sudah berlangsung lama. Yang sangat menghebohkan di awal itu adalah sebelum ada press conference dari Ketua KPK, dibuat semacam pertunjukan dulu oleh KPK, ada sekian banyak mobil mewah, puluhan, dan sekian banyak motor mewah merek Ducati dan sebagainya. Persepsi publik langsung terbentuk seolah-olah ini semua milik Noel. Saya kaget juga, apakah benar seperti itu? Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa itu semua milik Noel, karena ternyata yang dijadikan tersangka termasuk Noel itu ada 11 orang atau mungkin bahkan lebih. Jadi Noel sudah sah menjadi tersangka korupsi KPK. Dan Noel juga hari Jumat kemarin sudah sah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nah, yang belum saya dengar tentang SK pemberhentian dia sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Nah, ini cerita masih dalam proses hukum. Saya tidak mau mengejudge terlalu dalam. Yang jelas saya sebagai pegiat anti korupsi menyesalkan dan marah gitu pada saat seorang presiden menggerakkan pemberantasan korupsi, tapi ternyata anggota kabinetnya tertangkap tangan. Mengenaskan sebenarnya. Ini ironi, apalagi dilakukan oleh seorang Noel yang notabene adalah seorang aktivis reformasi. Noel juga merupakan ketua umum Jokowi Mania sampai sekarang. Pernah berubah menjadi Ganjar Mania,
tapi kemudian ada dinamika berubah lagi menjadi Prabowo mania. Dan sekarang dia tetap mengatakan Ketua Umum Jokowi mania dan Prabowo mania. Itulah Noel yang kita tahu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itulah Noel. Nah, yang menjadi topik bahasan saya kali ini adalah kita menemukan potongan video yang tadi di depan tadi. Noel itu mengusulkan fakta integritas bagi pejabat publik bahwa siapapun yang menjadi koruptor harus mau dihukum mati. Pertanyaan yang mengemuka, apakah ini berlaku juga untuk dirinya? Ini pertanyaannya. Apakah ini akan dijadikan momentum bagi Noel untuk menunjukkan integritasnya, bahwa omongan dia beberapa waktu yang lalu itu dia berani mengatakan saya mengajukan diri untuk dihukum mati gitu. Meskipun dalam undang-undangnya tidak seperti itu. Ya, ini narasi aja. Narasi yang menjadi ya kontroversi lah. Karena terjadi paradok antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ini terjadi paradok yang bertolak belakang 180 derajat. Itulah yang terjadi dalam kasus Noel. Noel katanya hanya menerima 3 miliar, tapi perhitungan ini masih berjalan dan ternyata pemerasan dalam tanda kutip terhadap perusahaan-perusahaan untuk pengurusan sertifikasi K3 ini sudah berlangsung lama, mungkin sebelum Noel masuk di Kementerian Tenaga Kerja. Dan yang membuat saya prihatin itu adalah ternyata untuk penerbitan sertifikasi K3 itu dibebankan juga kepada para buruh atau pegawai. Sedih nggak ya? Uang yang dikumpulkan buruh itu harus digunakan untuk bancaan seperti itu. Saya speechless saya. Karena bagi saya ini bukan hanya mencederai kita sebagai bangsa, tapi juga seolah-olah para pejabat publik ini tidak mempunyai empati atau nir empati. Inilah yang terjadi pejabat publik. Saya akhirnya mempertanyakan, apa gunanya retret di Magelang selama 1 minggu itu? Digembleng habis-habisan di sana. Apakah hanya bangga menggunakan pakaian ala militer gitu? Ternyata tidak terbukti. Banyak juga para menteri di luar Noel yang ngomongnya belepotan tidak karu-karuan. Banyak para menteri yang membuat kebijakan yang ngawur yang akhirnya dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Dan sekarang terbukti Noel, anggota kabinet pertama yang tersangka korupsi. Nah, sahabat Indonesia, ini PR besar buat Presiden Prabowo. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat baik buat anggota kabinet Presiden Prabowo yang lain. Jangan main-main dengan uang rakyat. Kalau kalian main-main, Anda tidak ubahnya sebagai sampah masyarakat. Maling uang negara itu tidak ada bedanya dengan maling motor, maling ayam. Justru menurut saya para koruptor itu mempunyai kekejaman atau kejahatan yang di luar batas kemanusiaan, karena dampaknya terhadap rakyat itu lebih masif dibandingkan dengan sekedar maling ayam atau maling koruptor. Satu sisi saya empati terhadap Noel sebagai teman saya, tapi di sisi lain saya tetap mengecam perilaku koruptif yang dilakukan oleh Noel kalau itu terbukti dan beberapa orang yang lain. Saya sangat tidak setuju ada seorang sekjen dari kelompok relawan Jokowi yang mengatakan KPK ini receh, masih banyak yang besar-besar yang bisa ditangkap. Kenapa Noel, kenapa dipamerkan begitu banyak
korupsi mungkin bagi Anda receh, sekitar 3 miliar, ada yang 69 miliar, itu dan bermiliar-miliar yang lain bagi Anda receh. Receh kalau dibandingkan dengan ratusan triliun yang disidik oleh Kejaksaan Agung. Tapi bagi rakyat, angka miliar-miliar itu sangat bermakna. Rakyat sedang berjuang bertahan hidup dan kalian mengatakan korupsi puluhan miliar, 3 miliar itu receh. Saya prihatin dengan integritas Anda, siapapun yang mengatakan hal itu. Saya tidak perlu menyebut nama, kalau Anda googling pasti kelihatan katanya KPK ini receh sekali. Masih banyak yang besar-besar nggak ditangkap. Yang besar-besar juga harus ditangkap, bukan berarti yang kecil dibiarkan. Apalagi ini dilakukan oleh pejabat negara. Tidak ada toleransi. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan kita menunggu proses di KPK seperti apa. Saya hanya tergelitik untuk menampilkan bahwa Noel itu pernah mengatakan para koruptor itu harus berani dihukum mati. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Noel mengajukan diri untuk dihukum mati, menjadi martir pemberantasan korupsi? Kalau ini terjadi, ini akan menjadi efek jera yang sangat positif. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sebelum Anda mengakhiri, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Salam hormat buat Anda sekeluarga, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.